Kepolisian Resor, Polres, Sumba Timur telah menahan seorang anggota polisi berinisial AN, yang diduga melakukan kekerasan secara verbal terhadap seorang perempuan berinisial RNN, 35, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap istrinya, SD. Kapolres Sumba Timur, AKBP Gede Harimbawa, melalui Kasih Propam Ibtu Moses Kopang, menegaskan, pihaknya tidak membiarkan perilaku anggota yang menyimpang dari hukum maupun etika profesi kepolisian. Pimpinan tidak tolerir, menoleransi, terhadap kasus ini, tegas Ibtu Moses Kopong, Rabu, 30 Juli 2025. Ia mengatakan, sebagai langkah awal dalam proses penindakan dan keseriusan Polres Sumba Timur, tim Propam telah mengamankan terduga pelaku AN sejak istrinya, SD, melaporkannya ke Polres pada Senin, 28 Juli 2025, pagi. Saat ini, Propam sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap AN, dengan penempatan khusus, Patsus. Sebagai langkah awal dari upaya keseriusan kasus ini, yang bersangkutan sudah kami Patsus. Mulai dari kemarin, katanya kepada wartawan. Patsus yang paling utama untuk mengamankan pelaku. Dengan waktu yang belum ditentukan, tambahnya. Ibtu Moses Kopong juga menyampaikan, kedua laporan terhadap AN sedang berproses baik secara hukum umum maupun melalui di Propam. Dua-duanya berjalan, lanjutnya. Seorang anggota polisi di Polres Sumba Timur, NTT berinisial AN, diduga melakukan kekerasan verbal terhadap seorang perempuan berinisial RNN, 35. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 28 Juli 2025, dini hari. Kepada Pos Kupang, RNN, warga asal kota Kupang yang tinggal di Wangga, Canberra, menceritakan, ia menjadi korban kekerasan seksual sekitar pukul 2 WITA. Cerita RNN, pada pukul 2 WITA, ia dalam keadaan tertidur lelap di kosnya. Semua pintu dan jendela terkunci. Jendela juga ditutup dengan kain gorden. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara dari luar kamarnya. Ia pun terbangun, dan melihat kain gorden dalam keadaan terbuka. Terlihat juga cahaya senter dari arah jendela. Saat itu, lampu di luar kosan juga tidak menyala. RNN menyebut, diduga pelaku mematikan meteran listrik miliknya. Waktu saya sadar tuh posisi, jendela kaca nako, sudah terbuka, katanya. Yang dibuka itu cuma bagian paling bawah yang langsung menghadap ke tempat tidur. Dekat dengan kepala, lanjutnya. Menyadari hal itu, RNN kemudian bangun dan berdiam diri. Ia merasa takut. Ia mencoba memastikan keberadaan pelaku. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar kamar.